Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di MLH Channel, tempat sharing informasi seputar keuangan, perbankan, dan kredit usaha rakyat, dan juga pinjaman online. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan sharing mengenai gagal bayar pinjaman online. Jadi ketika teman-teman sedang mengalami gagal bayar, pastinya yang membuat kita resah atau membuat kita ketakutan, membuat kita tidak nyaman, bahkan membuat mental kita down adalah karena teror dari DC. Salah satunya teror yang sering dilakukan oleh DC yaitu menghubungi tempat kerja. Jadi kalau menghubungi kondar dan lain sebagainya itu udah biasa. Nah, di sini ada yang mengalami diteror karena telepon ke tempat kerja kita. Bagaimana cara mengatasinya atau bagaimana solusinya? Jadi ada sebuah kejadian di mana si A, sebut saja si A gitu ya, itu mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal. Kemudian DC-nya itu melakukan telepon ke tempat kerjanya. Di situ sebetulnya ketika dilakukan WhatsApp itu dibalas oleh si A ini. Tapi entah kenapa tiba-tiba DC-nya itu melakukan telepon ke tempat kerja. Otomatis dari pihak tempat kerja itu dilakukan flashing atau diarahkan ke telepon extension yang si A kerja tersebut. Jadi di situ sempat terjadi bicara yang tidak enak lah dari pihak DC-nya itu. Bahkan HRD-nya pun juga mengalami teror di situ, di mana diomongkan bahwasannya si A ini bla 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 bla. Intinya itu membuat si A reputasinya buruk di tempat kerjanya. Jadi di situ si A ini benar-benar kecewa dan juga takut. Karena apa? Karena ini teleponnya di tempat kerjanya, bukan di kontak darurat. Akhirnya saya pada saat dihubungi oleh si A ini, saya sarankan agar si A melakukan pertemuan atau ketemu dengan pihak HRD-nya. Dengan alasan apa? Karena perlu penjelasan ke pihak HRD agar pihak HRD-nya ini tidak sampai miskomunikasi atau tidak sampai salah paham dengan si A. Jadi di situ saya sarankan si A untuk menjelaskan kronologinya seperti apa, kemudian apa yang sudah disampaikan oleh DC-DC tersebut ke pihak HRD itu ditepis, bahwasannya memang mengakui memang telah memiliki pinjaman dan belum membayar, tapi karena alasan-alasan seperti ini. Jadi juga saya sarankan menginfokan ke pihak HRD-nya agar ketika nantinya ada telepon lagi dari pihak DC supaya tidak tidak dihiraukan atau tidak digubris atau bahkan langsung ditutup saja. Jadi perlunya kita yang sedang gagal bayar itu kenal dengan HRD, dekat dengan HRD, salah satunya seperti itu. Jadi ketika HRD kita sudah tahu, kemudian sudah bisa kita kerjasama gitu, kemungkinan insya Allah lebih ringan. Jadi pihak DC tidak kemudian bisa semakin membuat mental kita down. Nah, selang seminggu setelah telepon di kantor tadi, tempat kerja, itu kemudian telepon lagi dan langsung di-reject oleh pihak HRD-nya atau resepsionisnya juga. Selain itu, kemudian ternyata DC ini tidak kehabisan pikir, teman-teman. Langsung menghubungi kondar, kemudian WhatsApp dengan memberitahu bahwasannya akan ke rumah, ini sudah di polsek terdekat rumah Anda, dan lain sebagainya. Jadi memang perlunya kita memiliki mental yang kuat untuk menghadapi DC, karena kalau tidak seperti itu, kita akan down dan pastinya akan membuat kita lebih sengsara lah. Jadi buat teman-teman semua yang sekarang memang sedang gagal bayar, tidak memiliki uang, tidak bisa membayar pinjaman,
kuatkan mental, jangan dipaksa untuk mencari pinjaman-pinjaman lainnya untuk menutupi pinjaman yang sudah proses gagal bayar ini. Jadi biarkan saja. Kalau perlu ganti nomor HP biar tidak ada WA atau telepon-telepon yang mengganggu. Dan kalau bisa stop, jangan pinjam-pinjam lagi ke pinjol supaya tidak menjadi keterusan dan juga nantinya akan mengalami teror-teror lagi gitu ya. Jadi buat teman-teman semua itu pesan saya, kuatkan mental yang sedang gagal bayar dan semoga kita semua diberikan kekuatan dan diberikan nantinya itu rezeki yang lebih banyak sehingga kita bisa menutup utang piutang kita. Oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.